Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Artanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikularisme dan perbedaan sosial di masyarakat. Perbedaan yang ada dalam persekutuan hidup ini antara lain perbedaan ras, suku bangsa, agama, status sosial, jenis kelamin, profesi, pendidikan, tempat tinggal, budaya, dan ekonomi. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Keberagaman dalam masyarakat tidak hanya menciptakan keunikan tetapi juga dapat menimbulkan suatu sikap partikularisme kelompok. Paham partikularisme kelompok pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Sikap partikularisme jika tidak disikapi dengan bijak maka akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu membutuhkan kesadaran serta menekankan prinsip kesetaraan antar masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antar posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Abdul Shanim menyebutkan bahwa struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antara struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. 2. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. 3. Struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Keempat, ada struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Mayer Pollack menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Peter M. Bijou membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersected social structure dan consolidated social structure. Sebuah struktur sosial dikatakan interested jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau berpotong. Diferensi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Dalam masyarakat majemuk, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama disebut juga dengan istilah kemajemukan sosial. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras, yang kedua diferensiasi suku bangsa atau etnis, dan yang ketiga diferensiasi klan, yang keempat diferensiasi agama, yang kelima diferensiasi jenis kelamin, dan yang terakhir diferensiasi profesi. Nah, yang selanjutnya ada sertifikasi sosial. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Dalam masyarakat yang sederhana dan homogen, pembedaan peran dan kedudukan relatif sedikit sehingga stratifikasi sosialnya pun sedikit. Nah, pelapisan sosial dalam masyarakat ini didasarkan pada jenis kelamin, senioritas, dan kekuasaan. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, pelapisan sosial didasarkan kriteria pendidikan yang menimbulkan keanekaragaman keahlian atau profesi pembagian kerja. Nah, yang selanjutnya ada faktor stratifikasi sosialnya nih. Nah, salah satunya yaitu kemampuan atau kepandaian umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya nih,
Seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dapat bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, pendidikan, keturunan, dan kekuasaan. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan ukuran tinggi. Contohnya, kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, peran, role. Sifat stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut: distribusi hak-hak istimewa yang objektif karena dapat diterima orang lain, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang. 2. Menjadi sistem pertahanan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. 3. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. 4. Penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkat laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. 5. Menentukan tingkat mudah dan sukanya bertukar kedudukan. 6. Alat solidaritas dari antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Ekonomi. Pembagian atau stratifikasi masyarakat berdasarkan ekonomi akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Berdasarkan kepemilikan harta, masyarakat dapat dibagi dalam 3 kelas. 1. Kelas atas terdiri dari kelompok orang kaya yang dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan secara berlebihan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan secara berlebihan. 2. Kelas menengah terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok atau primer. Kelas bawah terdiri dari kelompok orang miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer. Sosial. Pelapisan masyarakat secara sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Umumnya nilai status seseorang dapat masyarakat diukur dari prestise atau gengsi. Contohnya, orang lebih suka bekerja sebagai pegawai pemerintah yang bekerja di belakang meja daripada menjadi tukang bangunan. Walaupun gaji yang para tukang bangunan mungkin lebih besar daripada gaji pegawai pemerintah, hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat bahwa pekerja di belakang meja lebih bergengsi daripada bekerja kasar. Pelapisan masyarakat secara sosial dapat kita lihat dari pembagian kasta pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali dibagi dalam 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 3 kasta pertama disebut Triwangsa, kasta keempat disebut Jaba. Sebagai tanda pengenalnya dapat kita temukan dari gelar seseorang, gelar Ida Bagus dan Ida Ayu digunakan oleh kasta Brahmana, gelar Cokorda, Dewa, dan Mengakan digunakan oleh kasta Ksatria, gelar Bagus dan Gusti digunakan oleh kasta Waisya. Sementara gelar Pande, Bon, dan Pasek dipakai oleh kasta Sudra. Gelar tersebut tidak mengisahkan golongan secara ketat, namun pemisahan berlaku dalam hal sopan, sani, pergaulan, dan jodoh. Seorang dari kasta tertinggi dianggap pantang bersuamikan dan orang dari kasta yang lebih rendah. Secara politik, pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Masyarakat yang memiliki wewenang atau kekuasaan umumnya ditempatkan pada lapisan masyarakat atas. Kelompok ini mencakup para pejabat eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah, pejabat legislatif, dan pejabat yudikatif. Masyarakat yang tidak memiliki wewenang ditempatkan pada lapisan masyarakat bawah. Pembagian yang paling jelas tentang pelapisan berdasarkan kekuasaan atau wewenang dapat kita lihat pada hierarki militer. Lapisan atas ditempati perwira mulai dari kapten hingga jenderal. Lapisan menengah ditempati bintara mulai dari sersan 2 hingga sersan mayor. Lapisan bawah ditempati para prajurit sampai kepala. Sistem stratifikasi di Indonesia. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Berdasarkan kepemilikan tanah, masyarakat pertanian dibagi 3 lapisan berikut. 1.
Lapisan tertinggi yaitu kaum pertanian yang memiliki tanah pertanian dan rumah. 2. Lapisan menengah yaitu lapisan petani yang tidak memiliki tanah namun memiliki pekarangan dan rumah. 3. Lapisan terendah yaitu petani yang tidak memiliki tanah, pekarangan, dan rumah. Lapisan masyarakat pertanian berdasarkan kriteria ekonomi sebagai berikut. Lapisan pertama memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha. Lapisan kedua yang memiliki cadangan pangan saja. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. 1. Raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati rakyatnya. 2. Terdapat lapisan utama yakni raja dan kaum bangsawan dan lapisan di bawahnya yakni rakyatnya. 3. Adanya pola ketergantungan dan patrimonialistik. 4. Terdapat pola hubungan antar kelompok yang diskriminatif. 5. Masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Masyarakat Indonesia pada zaman Belanda dibagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan ras. Belanda menempatkan penduduk asli atau Bumiputra pada strata paling bawah, yang disebut inlander. Belanda menempatkan politik monopoli dan juga melestarikan feodalisme. Kondisi ini sangat menghambat Bumiputra untuk melakukan mobilitas ke atas. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan Bumiputra di atas golongan Eropa maupun Asia Timur asing. Hal ini disebabkan Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia agar mau membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. Sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Stratifikasi sosial masyarakat industri berdasarkan kriteria profesi. Kelompok profesional, kelompok profesi awal dan semi profesi awal. Dan terakhir buruh rendahan. Stratifikasi sosial masyarakat industri berdasarkan kriteria ekonomi. 1. Golongan atas, 2. Golongan menengah, 3. Golongan bawah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wantara Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi stratifikasi sosial. Kita telah mempelajari bahwa setiap orang dituntut untuk melaksanakan berbagai kewajiban sesuai dengan status ataupun kedudukan yang disandangnya. Akibatnya muncullah penghargaan. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa insentif ekonomi maupun sejumlah hak istimewa. Dan ini beberapa perbedaan gaya hidup atau dampak stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada pakaian. Kelompok masyarakat dari kelas atas umumnya meniru gaya berpakaian para model terkenal di dunia, maupun bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas tinggi. Kelompok masyarakat kelas sosial menengah cenderung berpakaian sesuai dengan karya-karya perancang model dalam negeri. Selain itu juga perbedaan bisa dilihat dari merek jam, tas, sendal, ataupun sepatu. Yang kedua ada rumah dan perabotan. Dari segi rumah atau pemukiman, biasanya masyarakat kelas atas akan membangun rumah bertipe besar dan mewah, dan masyarakat kelas menengah akan membangun rumah bertipe sedang dan memiliki kawasan pemukiman pinggiran kota. Selain itu, dari tipe rumah, perbedaan dilihat dari kendaraan atau perabot rumah tangga. Yang ketiga, ada bahasa dan gaya bicara. Ketika berbicara, masyarakat kelas atas umumnya menyelipkan istilah atau kata-kata asing. Tutur kata mereka juga cenderung sopan, sedangkan masyarakat kelas bawah umumnya tidak terlalu mempertimbangkan etika ketika berbicara. Yang keempat, ada makanan. Selera dan jenis makanan juga dapat menjadi tanda
status sosial seseorang. Yang kelima, ada gelar, pangkat, dan jabatan. Gelar, pangkat, dan jabatan juga sering menjadi tanda kelas sosial seseorang. Dan yang terakhir, ada hobi dan kegemaran. Dalam hal olahraga, kelompok masyarakat kelas atas biasanya memilih olahraga seperti golf, balap mobil, dan tenis. Sementara masyarakat kelas bawah umumnya memilih olahraga yang biasa saja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.